Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom dan selamat malam Jemaat Healing Harmony dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Malam hari ini bersama dengan Healing Harmony Singers, kita datang menghampiri Tuhan, bersyukur untuk kasih dan anugerah-Nya. Sepanjang waktu yang sudah kita lewati, semua karena campur tangan dan perlindungan Tuhan. Malam hari ini kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita percaya di dalam ucapan syukur ada mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Malam hari ini mari angkat hatimu, pandang wajah Yesus. Dia sumber pengharapan dalam hidup kita. Malam hari ini kami mau memuji dan bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi malam hari ini nyatakan di hadapan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu, Yesus? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Dia selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Hanya Dia satu-satunya. Kau Bapakku yang
setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau setia. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Selalu ada alasan untuk kami naikkan syukur di hadapan Engkau Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik dan sangat baik bagi setiap kami. Serahkan hati kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Banyak hal yang baik yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Terus pegang janjinya, terus pegang firman-Nya. Karena firman-Nya ya dan amin. Mari kita mau lebih lagi naikkan pujian di hadapan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Naikkan syukur-Mu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dia Bapa yang mengerti segala yang menjadi keperluan kita. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi bawa ucapan syukurmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Amin, amin. Salam pendengar Healing Harmony dimanapun saudara berada di ruang dengar saudara. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujian yang baru saja Healing Harmony Singers naikkan bertemakan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, lazimnya ucapan syukur itu ketika semuanya baik-baik saja. Contohnya sukses dalam bisnis, mengalami promosi jabatan, diberkati secara materi, prestasi yang baik dalam studi, saudara berulang tahun, dan pelbagai hal baik yang menyenangkan hati. Tetapi malam ini saya mau katakan bahwa kekuatan sejati lahir dari ucapan syukur dengan segenap hati ketika keadaan kita sedang buruk. Doa yang belum terjawab, usaha gagal dan gagal, keluarga sering bermasalah, masih banyak kewajiban hutang, atau kalau sakit belum sembuh, belum memiliki rumah yang tetap. Ucapan syukur yang sungguh dinaikkan yang lahir dari situasi dan kondisi kita yang sedang tidak baik-baik saja, atau malah lebih tepatnya sangat buruk, sesungguhnya menghadirkan hadirat Tuhan sebagai senjata rohani yang mampu membuat saudara tetap bertahan dengan penuh sukacita. Dan ucapan syukur itu justru dapat mengubahkan keadaan, mengalahkan kesedihan, kekhawatiran, tetapi menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Saudara, ketika kita belajar menerapkan hal ini dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja, maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran akan memenuhi hati kita. Dengan demikian kita diberikan kemampuan dan hikmat untuk keluar dari masalah buruk yang kita hadapi. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, ucapan syukur yang lahir dari hati yang murni mengubah fokus kita dari masalah yang besar kepada kehadiran Allah yang maha besar. Saudara, hari ini saya ingin memberitakan suatu kebenaran tentang ucapan syukur sejati. Tadi telah dikatakan di awal bahwa kebanyakan orang bersyukur ketika keadaan baik-baik saja. Dan memang demikian, dalam setiap situasi dan kondisi kita yang sedang baik-baik saja adalah indah untuk mengucap syukur daripada Anda melakukan segala sesuatu di luar daripada kehendak Tuhan. Tapi hari ini pertanyaannya, apa yang menjadi inti atau ucapan syukur sejati kita kepada Tuhan? Bapak Ibu, ucapan syukur sejati rahasianya ada di Efesus 2 ayat 8. Dikatakan di sana bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi ucapan syukur yang sejati yang pertama adalah karena kasih karunia Allah.
Saudara, kasih karunia dalam Alkitab berasal dari bahasa asli yang berbeda tergantung pada bagian kitabnya. Dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani, kata yang sering diterjemahkan sebagai kasih karunia adalah hen, yang berarti kemurahan, kebaikan hati, atau penerimaan yang tidak pantas diperoleh. Misalnya di dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan di sana, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sementara dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah charis, yang berarti anugerah, kemurahan hati, kebaikan yang diberikan secara cuma-cuma atau pemberian tanpa syarat. Saudara, kata charis inilah yang sering diterjemahkan sebagai kasih karunia dalam bahasa Indonesia dan menjadi dasar atau konsep bahwa keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Sekali lagi, bukan hasil usaha manusia. Kasih karunia Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru. Melalui kasih karunia-Nya, kita diselamatkan dari dosa dan diberikan kesempatan untuk hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Itu adalah anugerah yang tidak bisa kita peroleh dengan usaha sendiri. Kasih karunia menopang kehidupan kita setiap hari. Kasih karunia juga Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Kasih karunia Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas. Kita bersyukur karena kasih karunia membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, bahkan ketika kita tidak layak. Kasih karunia Tuhan memberikan kita pengharapan. Artinya di tengah penderitaan dan ketidakpastian, kasih karunia Tuhan menjadi dasar pengharapan bahwa Ia tetap bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, kita bersyukur bukan karena semua perjalanan bisnis, pekerjaan dan pelayanan kita berjalan lancar, tetapi karena sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan setia, Tuhan memimpin, Tuhan menuntun, Tuhan melindungi, memberikan jalan keluar, dan penyertaan-Nya sempurna. Itulah kasih karunia Tuhan. Saudara, saya ingin membagikan kesaksian yang memang benar-benar sungguh terjadi. Ada seorang ibu yang bernama inisial M. Ia kehilangan suaminya dalam kecelakaan dan hidupnya terasa hancur. Ia pernah berkata kepada seorang pendeta, "Pak, saya tidak tahu untuk apa saya hidup, saya kehilangan segalanya." Lalu pendeta itu menatapnya dengan lembut dan berkata, Ibu memang kehilangan banyak hal, tetapi ibu tidak kehilangan Yesus. Dan selama Yesus masih ada, kasih karunia selalu ada, dan harapan masih ada. Saudara, beberapa waktu berikutnya, Ibu M ini mulai pulih. Ia melayani di gereja, ia melayani memuji Tuhan, ia menari-nari bagi Tuhan. Tuhan mempromosikan kehidupannya. Ketika ditanya, Bu, bagaimana bisa ibu bersyukur di tengah semua luka di waktu kemarin? Ia menjawab dengan air mata, saya belajar bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya diselamatkan oleh kasih karunia. Hidup saya sekarang adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, inilah kekuatan kasih karunia yang mengubahkan penderitaan menjadi pujian, luka menjadi ucapan syukur. Haleluya. Itu adalah alasan pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Hal yang kedua yaitu keselamatan. Paulus berkata di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini berarti kita selamat bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi murni karena kasih karunia, anugerah dan kebaikan Allah. Kalau kita benar-benar merenungkan hal ini, hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Saudaraku, coba saudara bayangkan seperti seorang yang tenggelam di laut dan sudah tidak berdaya, ia hampir mati, lalu tiba-tiba ada seorang datang dan menariknya keluar dari air, kemudian memberikannya nafas yang baru. Apakah orang itu akan berkata terima kasih seadanya? Saya rasa tidak demikian. Ia akan berlutut dan menangis penuh syukur karena hidupnya telah diselamatkan. Begitulah seharusnya setiap kita. Kita yang dulu mati karena dosa kini hidup karena Kristus. Kita yang dulu binasa kini diangkat menjadi anak-anak Allah. Inilah inti utama ucapan syukur sejati seorang Kristen, karena kita menerima kasih karunia dan diselamatkan oleh kasih karunia. Saudara, Søren Kierkegaard, seorang filsuf Kristen dari Denmark, menulis, "It is not the happy people who are thankful, it is the thankful people who are happy." Yang berarti bukan orang yang bahagia yang bersyukur, tetapi orang yang bersyukur yang berbahagia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, 3 wujud nyata hidup yang bersyukur karena kasih karunia. Pertama, syukur mengubah pandangan tentang diri kita. Sejauh mana kita bisa memandang diri kita secara benar,
Saudara, di dalam 1 Korintus 4 ayat 7 firman Allah bertanya kepada kita, apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Artinya segala sesuatu yang engkau miliki adalah berasal daripada Tuhan. Baik bakat, kecerdasan, harta, kedudukan, keberhasilan, kelimpahan, karunia rohani, dan pelayanan kita, semuanya itu adalah anugerah dan pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Kita tidak lagi sombong atau merasa lebih baik karena semua yang kita punya adalah murni pemberian daripada Tuhan. Yang kedua, syukur mengubah pelayanan kita. Kita tidak melayani untuk mencari pujian manusia. Kita tidak melayani untuk mencari validasi, pengakuan dari organisasi, lembaga pelayanan. Tetapi kita melayani karena kita sudah menerima kasih karunia yang begitu besar. Maka pelayanan menjadi respon kasih dan ucapan syukur kita kepada Allah. Bukan beban untuk mendapat pengakuan atau validasi tadi. Haleluya. Saudaraku, yang ketiga, syukur mengubah cara kita menghadapi penderitaan. Bapak Ibu, orang yang sadar kasih karunia bisa berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ia tetap mampu mengucap syukur bukan karena situasi, tetapi karena mengenal Allah yang benar dan Allah yang setia. Haleluya. Malam hari ini saya mengajak saudara pendengar dimanapun saudara berada, marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan bibir mulut yang memuliakan nama Tuhan. Marilah kita berkata seperti pemazmur, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Jika saudara hari-hari ini dalam pergumulan, mari angkat tangan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan saya akan berdoa bagi saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang maupun keadaan yang paling buruk sekalipun. Kami bersyukur bukan karena keadaan, melainkan karena Engkau telah menebus kami dan selalu menjadi jalan keluar bagi kehidupan kami. Jadikan hidup kami ucapan syukur yang nyata bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705.
Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.